Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Tiwi di channel pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk prokes dimanapun kita berada. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Menggunakan masker dengan baik dan benar menutup hidung dan mulut kita. Menjaga jarak aman dengan orang lain minimal 2 meter. Menghindari kerumunan. Kemudian untuk yang kelima, mengurangi mobilitas ke luar kota. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat kita terima, dapat kita pelajari dengan baik. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah membukakan pintu hati kita dan telinga kita sehingga kita dapat belajar dengan lebih baik. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Pada pertemuan kali ini, tujuan yang akan kita capai yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan pertumbuhan pada manusia. 2. Siswa dapat memeragakan dinamika gerak tari. 3. Siswa dapat melakukan penjumlahan bilangan cacah dengan teknik menyimpan dan teknik tidak menyimpan. Kemudian yang keempat, siswa dapat menghargai perbedaan di lingkungan sekitar. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia menjadi besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. 1. Makanan bergizi seimbang. Makanan dengan nutrisi yang cukup sesuai dengan usianya sangat membantu manusia agar bisa tumbuh secara optimal. Kemudian, jika manusia mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang dalam jumlah yang banyak, hal ini juga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Faktor yang kedua yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik contohnya seperti kegiatan olahraga. Dengan olahraga, maka pertumbuhan tulang kita akan semakin baik dan massa otot kita juga semakin bertambah. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan daya tubuh kita. Mari kita perhatikan pertumbuhan yang dialami oleh Udin. Ketika masih bayi, Udin belum bisa berjalan. Kemudian Udin mulai belajar berjalan dengan cara merangkak. Kemudian di saat usia mulai beranjak 1 tahun, Udin mulai berlatih berjalan dengan dibantu oleh ibunya. Perhatikan kembali pertumbuhan Udin di berikut ini. Ketika masih bayi, Udin masih menggunakan dot untuk minum. Ketika sudah besar,
Udin sudah mulai menggunakan gelas untuk minum serta dapat makan sendiri. Anak-anak hebatku kelas 3. Pertumbuhan dan perkembangan dapat kita ketahui dengan cara bertanya kepada orang tua. Pasti ya, anak-anak semua mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang kita alami dapat kita tanyakan kepada orang tua dengan cara bertanya. Kegiatan bertanya ini pastilah nanti orang tua menjawab ya. Nah, karena ada kegiatan bertanya dan berjawab, maka kegiatan anak-anak tersebut disebut dengan kegiatan wawancara. Orang tua kita disebut sebagai narasumber karena memberikan informasi pada kegiatan tersebut. Dan sebelum kita berwawancara, sebaiknya kita membuat daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan. Untuk membuat daftar pertanyaan, anak-anak harus tahu kata tanya yang dapat kita gunakan untuk bertanya dalam kegiatan wawancara. Beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan antara lain 1. Siapa? 2. Mengapa? 3. Kapan? 4. Apa? 5. Bagaimana? Dan 6. Di mana? Kata tanya siapa dapat kita gunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya mengapa dapat kita gunakan untuk menanyakan alasan. Kata tanya kapan dapat digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya apa dapat digunakan untuk menanyakan benda. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Kemudian kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Demikian ya, ada 6 kata tanya yang dapat kita gunakan sebagai kata tanya dalam membuat kalimat. Anak-anak, berikut ada beberapa contoh kalimat tanya yang dapat kita gunakan untuk bertanya kepada orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan yang kita alami. Misalnya, 1. Di mana aku lahir? 2. Kapan aku dilahirkan? 3. Siapa yang membantuku berlatih berjalan? Nah, itu 3 contoh kalimat tanya yang dapat kita gunakan. Jangan lupa, kita harus menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Anak-anak bisa mencoba membuat kalimat tanya sendiri di rumah. Misalnya bertanya tentang kapan bisa berjalan, kemudian bertanya tentang kapan anak-anak mulai bisa makan sendiri, dan lain sebagainya. Selamat mencoba membuat kalimat pertanyaan untuk wawancara. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Seperti pada gambar, saat masih kecil, Edo kesulitan memegang botol susu karena tangannya ini masih lemah. Namun, ketika Edo sudah besar, tangannya ini semakin kuat, sehingga Edo pun tidak mengalami kesulitan saat memegang botol minuman yang lebih besar dari botol susu. Perkembangan kekuatan tangan ini dapat kita praktikkan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, gerakan kuat tangan seperti mendorong meja dan menepuk lalat. Kemudian ada juga gerakan lemah tangan seperti membuka buku dan memegang kapas. Kegiatan-kegiatan inilah yang menggunakan kekuatan tangan.
Anak-anak, perkembangan kekuatan tangan yaitu gerakan lemah tangan dan juga gerakan kuat tangan dapat kita manfaatkan untuk melakukan tari tepuk tangan yang terdiri atas 6 gerakan. Gerakan pertama, mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri dengan kuat. Gerakan kedua, menurunkan kedua tangan secara perlahan. Gerakan yang ketiga, tangan direntangkan kemudian dibengkokkan sehingga membentuk huruf U secara kuat. Gerakan yang keempat yaitu memutar pergelangan tangan secara perlahan. Kemudian gerakan yang kelima pada tari tepuk tangan ialah menggerakkan kedua tangan ke depan secara kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan ke arah yang berbeda. Gerakan terakhir pada tari tepuk tangan dapat kita lakukan dengan bertepuk tangan menggunakan variasi gerakan lemah dan kuat. Gerakan lemah bisa diawali dengan tepuk 1 jari, 2 jari, 3 jari, yang kuat dengan 10 jari. Kesimpulan yang dapat kita ambil, gerakan kuat tangan pada tari tepuk tangan terdiri gerakan pertama yaitu mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Gerakan kuat yang kedua yaitu gerakan nomor 3, merentangkan tangan kemudian dibengkokkan. Untuk gerakan kuat yang ketiga yaitu gerakan nomor 5, mengacungkan tangan dan melentingkan telapak tangan. Sedangkan gerakan lemah tangan pada tari tepuk tangan terdiri atas gerakan nomor 2, yaitu menurunkan tangan secara perlahan. Kemudian untuk gerakan kedua yaitu gerakan yang nomor 4, memutar pergelangan tangan. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita berjalan sesuai dengan usia masing-masing anak. Seperti halnya ketika bayi, anak-anak belum bisa berjalan, namun ketika sudah besar, anak-anak sudah bisa mulai berjalan. Demikian juga dengan pemberian materi. Ketika anak-anak kelas 1 berbeda dengan materi ketika anak-anak kelas 3. Pemberian materi tersebut juga disesuaikan dengan perkembangan pemikiran anak-anak. Di kelas 3 ini, anak-anak sudah mulai belajar bilangan hingga 10.000. Mari kita perhatikan penjumlahan bilangan cacah berikut ini. Kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan cacah tanpa teknik menyimpan. 2340 ditambah 1237. Kita tulis dengan cara bersusun pendek. 0 ditambah 7, kita tuliskan 7. 4 ditambah 3, 7. 3 ditambah 2, 5. 2 ditambah 1, 3. Jadi hasilnya 3577. Yang kedua, kita akan belajar penjumlahan bilangan cacah dengan teknik menyimpan. Nah, di sini Bu Tiwi mulai dari menyimpan pada bagian satuan. Di sini Bu Tiwi contohkan 2326 ditambah 1268. Kita buat susun ke bawah atau susun pendek ya.
2.326 ditambah 1.268. Kita mulai dari satuan. 6 ditambah 8 hasilnya 14 ya. 14 itu kita tulis 4. Satunya kita simpan, kita berikan kepada puluhan. 1 tambah 2 tambah 6 9. Kemudian bagian ratusan 3 tambah 2 hasilnya 5. Bagian ribuan 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi 2.326 ditambah 1.268 hasilnya 3.594. Yang ketiga kita akan belajar menjumlahkan dua bilangan caca dengan teknik menyimpan pada nilai tempat puluhan. Di sini ada 3.281 ditambah 3.492. Kita jumlahkan dulu dari bagian satuan. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian pada bagian puluhan 8 ditambah 9 hasilnya 17. Ditulis 7, menyimpan 1. Ya, satunya kita berikan ke ratusan. 1 tambah 2 tambah 4 hasilnya 7. Kemudian bagian ribuan 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6.773. Ngeblur sih. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anak itu berbeda-beda karena pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan bergizi seimbang yang dikonsumsi serta aktivitas fisik yang dilakukan. Dengan sering berolahraga, massa otot dan juga daya tahan tubuh kita juga akan semakin meningkat. Karena adanya perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh, maka dari itu kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Misalnya ada teman kita meskipun seusia dengan kita, namun tinggi dan berat badannya kurang, kita harus tetap saling menghormati dan saling menghargai. Demikian juga yang mempunyai pertumbuhan lebih maksimal harus bisa menghargai yang lain. Sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan dengan gambar rantai. Anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda dari anak yang satu dengan anak yang lain. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang kesulitan mengambil bola di atas lemari. Jika anak-anak melihatnya, apa yang akan anak-anak lakukan? Betul, anak-anak pasti akan membantu mengambilkannya. Kita lihat gambar selanjutnya. Di sini ada seorang anak yang kesulitan dalam kegiatan menari. Jika ada teman-teman kalian yang seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Hebat, membantu berlatih menari. Demikian anak-anak materi kita pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa besok.